kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun wa syaraitu wujubi sholati salasatu asya. Fasal ini membahas tentang syarat wajib sholat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang waktu sholat 5 waktu, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh begitu ya. Jadi memang dimulainya waktu zuhur sebab di mana Nabi Muhammad SAW diajarkan waktu sholat oleh malaikat Jibril itu memang mulainya zuhur begitu. Tapi maksudnya urutan ini bukan urutan afdol, jadi tidak berarti zuhur lebih afdol. 5-5-nya sama keutamaannya, tidak boleh ditinggal, cuman urutan pensyariatannya begitu, yaitu zuhur begitu. Dan fasal ini sekarang kita bahas tentang wasyaraitu wujubis shalah, syarat wajib sholat. Jadi ada di dalam sholat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Jadi syarat sah sama syarat wajib itu beda. Bahasa sederhananya syarat wajib itu syarat-syarat yang bikin orang itu dosa kalau kagak sholat begitu. Karena dia udah memenuhi syarat wajib. Kalau syarat sah sholat beda lagi. Syarat sah sholat itu syarat-syarat yang bikin sholatnya sah. Jadi syarat wajib dulu nih diketahui, kalau dia memenuhi syarat wajib maka dia kudu sholat. Nah ketika dia sholat, sholatnya kudu sah. Bagaimana biar sholatnya sah? Harus memenuhi syarat sah gitu. Jadi syarat sholat, syarat sah sholat sama syarat wajib sholat beda. Jadi syarat wajib itu syarat-syarat yang kalau terpenuhi orang itu wajib sholat. Kalau kagak sholat dia berdosa begitu. Jadi kan sholat ini bagian daripada kewajiban. Kewajiban itu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Lalu siapa nih yang ninggalin sholat berdosa? Nah, ini syarat wajibnya. Siapa orang yang kalau dia ninggalin sholat berdosa? Yaitu ada salah satu asya, syarat wajib itu jumlahnya 3. Ini kata Imam Abi Syuja, syarat wajib 3. Tapi kalau kata Syekh Nawawi Banten, jadi Syekh Nawawi punya kitab namanya Kasyifatus Sajjad, itu dia bilang syarat wajib itu sebenarnya ada 6. Nanti kita tambahin 3 lagi. Jadi bacaan kita nih matan Abi Syuja bilangnya 3, tapi Syekh Nawawi bilangnya ada 6. Apa itu yang 3? Yang pertama al-Islamu, yaitu orang Islam. Ini kalau ditanya Islam, yang Islam siapa Ustaz? Sederhana jawabnya sebenarnya orang Islam itu orang yang lahir dari orang tua Muslim begitu. Itu Islam itu. Maka orang-orang yang lahir dari orang tua Muslim minimal bapaknya begitu ya. Kalau emaknya kagak ngikut. Jadi minimal bapaknya. Bapaknya Islam, ibunya Islam, maka anaknya itu Muslim. Maka orang-orang yang lahir dalam keadaan seperti ini kagak perlu syahadat lagi. Jadi nggak pernah ada syariat, nggak pernah ada ulama yang nyuruh kita tuh syahadat ulang, nggak ada. Jadi iman kita tuh ngikut daripada orang tua kita. Surat At-Tur, surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman gitu.
Jadi orang-orang yang beriman itu diikuti oleh keturunannya dengan iman. Jadi kalau dia lahir dari orang tua Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, atau minimal bapaknya Islam, perempuannya istrinya non Muslim, kan boleh tuh, secara syariat boleh. Kalau secara hukum negara kan belum boleh tuh. Tapi secara syariat laki-laki Muslim nikah sama perempuan non Muslim boleh. Syaratnya non Muslimnya dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab tuh kalau bahasa gampangnya orang Nasrani sama orang Yahudi. Orang Nasrani itu orang Kristen lah begitu. Apa kayak jenisnya, pokoknya dia Kristen, perempuannya gitu boleh gitu. Cuman laki yang nikahin perempuan Kristen ini wajib dakwahin, jangan cuman mau enaknya doang begitu. Tahu dia orang Kristen cakep-cakep dia nikahin, boleh kata syariat. Ustaz juga bilang boleh begitu. Cuman udah beres begitu kagak boleh. Jadi dia punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum. Nah, emang dari dulu dibolehin laki nikahin perempuan non muslim itu tujuannya biar dakwah begitu. Biar dakwah. Kalau cuma nikahin doang ya kagak ada hikmahnya jadinya. Sebab dibolehin hikmahnya karena biasanya perempuan itu mengikuti laki gitu. Enggak sebaliknya. Biasanya sih begitu, perempuan yang ikut laki. Maka itu yang laki dibolehkan. Jadi walaupun sebenarnya alasan utamanya ya ta'abudi. Ta'abudi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ta'abudi itu dogmatis, memang ritual. Wahyunya begitu gitu. Memang wahyunya bilang begitu. Surat Al-Maidah ayat 5 itu dihalalkan bagi kalian makanannya ahlul kitab, termasuk juga perempuan-perempuan baik dari kalangan ahlul kitab. Makanya kata ulama boleh ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, dan dia tuh afifah. Afifah tuh bahasa Indonesianya kagak bangor begitu. Jadi dia nikah sama perempuan Nasrani, cuman rada bangor gitu, takutnya dia ikut-ikutan akhirnya kan begitu. Tujuannya biarin. Dulu banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menikahi perempuan ahlul kitab, tapi didakwahin begitu. Termasuk ada salah seorang sahabat, saya lupa kalau nggak salah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi yang lahir dari orang tua Muslim Islam, maka nggak perlu ada syahadat, dan nggak pernah kita diwajibin baca syahadat tuh. Ada nggak ulama yang dulu tuh anak-anak pas balik baca syahadat? Nggak ada. Pokoknya kalau dia lahir dari laki-laki Muslim, dari perempuan Muslimah, dia Muslim, atau minimal dari bapaknya Islam. Yang wajib syahadat itu orang yang di luar Islam, mau masuk Islam, lahir dari keluarga non Muslim, bapaknya non Muslim, ibunya non Muslim, kemudian dia gede, gaul sono sini, dia berteman, dia nyari ilmu, kemudian dia bilang kayaknya kudu masuk Islam nih, sebab dilihat ajarannya begini. Nah, orang begini wajib syahadat kalau mau masuk, karena jatuhnya orang luar kan begitu, orang luar. Kalau orang dalam bakal usah syahadat itu. Makanya kalau ada pengajian, ada majelis, ada perkumpulan yang gurunya nyuruh syahadat bagi orang yang baru masuk, wah ini tanda-tanda ini kelompoknya kagak benar gitu. Kan dulu banyak tuh begitu, sekarang juga masih ada begitu. Itu berarti nggak benar, karena syahadat itu hanya diwajibkan bagi orang di luar Islam masuk Islam. Kita Muslim wajib syahadat, wajib, cuman bukan buat masuk Islam, karena udah Islam. Syahadat kita wajib bacanya pas lagi tahiyat akhir, atau pas lagi muqaddimah khutbah Jumat bagi khatib. Sebagian ulama bilang wajib tuh syahadat itu, sebagian ulama itu. Tapi syahadatnya bukan untuk masuk Islam, karena lahir dari keturunan Islam itu sudah otomatis Islam. Nah, artinya kalau Islam ini syarat yang pertama, syarat wajib sholat yaitu Islam. Maka kalau bukan Islam jangan disuruh-suruh sholat gitu. Ya kan, ini kan ada nih gerakan
lagi muncul nih di anak-anak muda, tuker-tukeran ini tempat ibadah. Jadi ada yang temannya non muslim Jumat diajak sama dia, gitu. Masuk masjid kan ada tuh. Itu gantinya ntar hari Minggu dia ikut ke gereja tuh. Ada tuh. Gitu. Kalau orang non muslim masuk masjid boleh nggak ada masalah. Orang non muslim masuk masjid nggak ada masalah. Yang kagak boleh kan non muslim masuk masjid kampanye kan kagak boleh. Gitu. Tapi kalau timbang masuk doang begitu, dia duduk kemudian melakukan gerakan sholat itu ya juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ini kan tidak elok jadinya. Muslim yang ngajak itu tidak apa istilahnya itu salah apa namanya salah ngajak. Gitu. Mestinya kalau mau begitu ngajak masuk Islam dulu, begitu. Ngajak masuk Islam dulu. Kemudian sebaliknya ada orang Islam masuk ke gereja. Kalau masuk ke gereja mah nggak ada masalah. Semua ulama sepakat Muslim masuk gereja, masuk sinagog, masuk wihara, masuk tempat ibadah dan masjid itu boleh, nggak ada masalah. Yang kagak boleh kan ngikut ritualnya, begitu. Awalnya duduknya di sebelah belakang. Cuman katanya pastor ngomong kalau kedengeran ini maju akhirnya ke depan. Ini nggak boleh. Duduk di belakang aja nggak boleh. Itu kan ritual ibadah. Tapi kalau ada orang Muslim punya kerjaan masang AC di calling sama gereja nih, AC pasang ini, masa ya dia gagal masuk kan, rezeki ditolak kan begitu. Jadi kalau masuk karena dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah masuk Ka'bah yang dulu zaman dulu Ka'bah itu masih banyak ini patung. Jadi Ka'bah itu masih jadi tempat sesembahannya orang-orang apa namanya musyrik waktu itu. Dan Nabi Muhammad masuk dan Nabi Muhammad sholat. Artinya tidak ada masalah. Cuman kalau sholat di gereja itu yang diperdebatkan oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan sholat di dalam gereja hukumnya makruh, sah sholatnya. Ini ada tukang AC nih, gitu. Suruh masang AC. Kebetulan satu gereja suruh dia masang, ada 10 AC, kan lama tuh masang 10 AC. Kelewat tuh zuhur di situ, asar di situ, dia sholat di situ boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman kata ulama makruh memang, gitu. Kata ulama artinya kalau emang bisa keluar dah begitu, sholat jangan di dalam. Tapi kalau tetap di dalam ini biar ngontrol nih anak-anak kalau nggak ada saya nggak pada kerja misalnya dia mandornya begitu, sholat dah di dalam nggak apa-apa. Tapi ada ulama namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Imam Izzuddin bin Abdul Salam ini orang Syafi'i. Kalau di dalam tempat ibadahnya itu ada patungnya yang disembah begitu. Bukan patung simbolis, kan ada patung simbolis itu pajangan doang gitu. Ini patungnya beneran disembah. Kalau di dalam situ ada patung yang disembah, itu kagak boleh itu di situ. Itu kata Izzuddin bin Abdul Salam. Masuknya boleh, sholat di dalamnya makruh kalau tidak ada patung yang disembah. Tapi kalau ada patung yang di dalamnya disembah, ini hukumnya haram, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi orang boleh kalau tiba masuk doang. Tapi kalau ngajak begitu ya saling tuker-tukeran itu kan jatuhnya kayak zaman dulu. Yang waktu Nabi Muhammad ditawarin itu, tawarin sama orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy dementok nih, ngajakin ono kagak bisa dementok. Udah Muhammad biar aman aja nih, biar kagak gondok-gondokan. Terwayanya lu sembahyang gue ikut dah, begitu kan gitu orang non muslim waktu itu kan bilang. Terwayanya lu gue yang sembahyang lu ikut, gitu. Na'budu ilahaka wa ta'budu ilahana kan begitu. Akhirnya turun ayat Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Beda itu Tuhannya beda, maka sembahannya juga jangan disamakan. Jadi yang pertama Islam. Artinya kalau mau ngajak teman non muslim sholat, ngajakin masuk Islam dulu. Gitu. Artinya kalau orang Islam kan nggak ini apa namanya jangan suruh sholat. Dulu ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal disuruh sama Nabi Muhammad dakwah ke Yaman. Itu kata Nabi Muhammad, Mu'adz ke Yaman ntar bilangin orang-orang
suruh iman dulu sama Allah, yakin dulu ada Tuhan, yaitu namanya Allah, yang Dia menciptakan, dia mengatur segala hal di atas muka bumi. Iman kepada Dia, Tuhan satu-satunya, menyembah gitu. Kalau mereka udah nurut soal iman, kata Nabi Muhammad, baru suruh mereka sholat. Jadi perintahnya suruh iman dulu, habis iman baru kemudian sholat. Maka kalau nggak punya iman, itu gerakan yang dilakukan itu tidak berguna. Bahkan kalau disengaja sebagai ibadah, jadinya maksiat itu. Jadinya dosa. Kemudian yang kedua al-Islam, yang pertama Islam, syarat wajib sholat al-Islamu. Yang kedua al-bulughu, yaitu balik, nyampe umur balik. Kalau laki-laki baliknya dengan keluar air mani, kalau perempuan baliknya dengan keluar darah haid. Biasanya umur balik itu mulai 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun nih anak kita diperiksa, 9 tahunnya komariah diperiksa, udah belum keluar darah haid gitu. Itu mula umur balik 9. Jadi tandanya ntar tungguin aja. Maksudnya kalau ada tanda keluar darah haid, keluar air mani sebelum 9 tahun, itu bukan balik. Jadi balik itu mulainya 9 tahun komariah hijriyah. Kalau ada perempuan yang mungkin dia sakit atau pernah kecelakaan misalnya, atau punya apa begitu, darahnya keluar sebelum 9 tahun, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Haid mulainya 9 tahun. Anak laki juga sama. Keluar air mani sebelum 9 tahun, itu bukan balik. Balik mulainya 9 tahun. Dari mulai 9 tahun 10. Tapi kalau di Indonesia ini kebanyakan mulai balik itu umur berapa? 12-13 tahun gitu. 12-13 tahun. Jadi keluar. Kalau sampai 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun belum juga ada tanda balik, air mani gak keluar, darah haid juga gak keluar, maka baliknya pakai umur. Berapa umurnya? 15 tahun. Komariah ya, komariah. Jadi kalau 9 tahun belum ada tandanya, 10 belum dapat, 11 kagak ada, 12 belum, berarti nanti tanda baliknya pakai umur 15 tahun. Jadi secara umum seluruh orang Islam 15 tahun itu udah wajib sholat semuanya, karena udah sampai umur balik begitu. Yang ketiga wal aqlu, yang ketiga syarat wajib yaitu berakal. Berakal ini sehat akalnya. Karena ada orang yang Islam, lahir dari keluarga muslim, umurnya sudah balik, tapi kemudian akalnya tidak sehat, kan ya, maka nggak wajib itu dia sholat gitu. Atau ada orang Islam lahir dari keluarga Islam, al-aqlu, dia berakal, otaknya bisa berjalan, tapi belum balik, berarti belum wajib. Wa huwa haddut taklif, dan yang tiga ini Islam, balik, berakal, ini yang disebut dengan istilah mukallaf. Haddut taklif, batasan-batasan mukallafnya tiga: Islam, balik, berakal. Ada orang Islam udah balik tapi nggak sehat akalnya, gila misalnya. Gila ini macam sebabnya macam banyak nih. Ada yang gila karena kemiskinan, ada yang gila sebab apalagi kasmaran, ada yang gila sebab ini kayaknya ntar ada yang gila sebab ini caleg nih biasanya gitu. Dari yang udah pernah soalnya yang udah begitu soalnya gitu. Jadi ini kalau dia hilang, termasuk orang yang sakit tuh. Orang yang sakit tuh sudah lama sakitnya tuh menaun, itu otaknya udah nggak jalan tuh. Jadi udah nggak kenal nih fulan siapa gitu. Anaknya dia ngobrol sama anaknya, ditanya, lu anaknya siapa namanya itu? Padahal anak sendiri udah nggak kenal. Anak. Jadi itu sudah tidak ada kewajiban sholat lagi gitu. Kalau sakit kan masih, tapi sakit yang kemudian akhirnya otaknya tidak lagi bekerja begitu, maka ini tidak wajib sholat. Ini tiga yang disebut taklif. Maka kalau belum tiga ini orang belum wajib sholat.
Kita main sama anak kita, nyetir di mobil, naik motor di motor, datang waktu sholat. Maka kalau sepanjang waktu sholat ini kita berdua nih sama anak kita jaga sholat, yang dosa kita. Sebab kita udah memenuhi 3 yang tadi itu. Islam, balik, berakal. Tapi anak kita nggak dosa, sebab dia tidak memenuhi salah satu dari 3. Dia Islam, dia berakal, dia tapi belum balik begitu. Jadi dosa atau tidak dosa orang yang ninggalin sholat bergantung apakah dia udah wajib atau belum. Islam apa enggak? Islam. Balik udah. Berakal enggak? Oh berarti wajib. Ini kalau kagak sholat dosa. Tapi kalau 3 ini tidak terpenuhi, cuman 3 ini kata sebagian ulama ini kurang cukup. Ada 3 lagi syarat wajib tambahan. Syekh Nawawi Banten nambahin 3 lagi. Yang nomor 4 adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada dia bahwa sholat wajib. Jadi ada yang ngasih tahu begitu. Kalau orang ini lahir dari orang Islam, emak bapaknya Muslim, balik dia, berakal dia, cuman dari kecil tinggal di lingkungan yang kagak ada satupun yang ngasih tahu dia soal sholat. Mungkin dia tinggal jauh, atau mungkin tinggal di tempat yang mayoritas non muslim, azan kagak kedengeran, orang bolak-balik sholat kagak kelihatan, emak bapaknya juga kagak peduli ngajarin dia sholat begitu. Akhirnya sampai umur 20 tahun dia kagak tahu sholat wajib. Dan itu terjadi itu di Jakarta banyak itu. Banyak orang zaman sekarang ya. Zaman sekarang ada orang yang tahunya sholat wajib itu cuma Jumatan doang. Saya pikir nih orang cuma males doang. Emang maunya sholat yang rame-rame Jumatan. Saya pikir begitu. Pas saya nanya ngobrol, rupanya dia gak tahu sholat subuh itu wajib. Yang dia tahu sholat Jumat doang. Habis katanya ditegur sama emaknya pas Jumatan doang suruh keluar rumah. Itu begitu. Zohor kagak, asar kagak, maghrib emaknya masih nonton TV, malam bapaknya nonton bola, kan begitu. Itu ada begitu. Terus gimana Ustaz kalau itu dosa apa? Nah, tergantung nih syarat yang berapa, yang kelima. Kan tadi syarat yang keempat. Yang keempat bulughud dakwah. Kalau nyampe kepada dia dakwah wajib sholat kemudian dia gagal sholat dosa. Tapi ada yang keenam, yang kelima. Syarat yang kelima itu sihhatu hawasi sam'i wal basar. Sehat indera mata dan indera telinga sejak balik. Jadi mungkin dia bilang kagak ada yang ngasih tahu saya wajib sholat Ustaz. Cuman dilihat matanya sehat gak? Bisa ngelihat? Bisa. Kupingnya sehat gak? Bisa dengar? Bisa. Lah kalau kupingnya sehat, matanya sehat kan dilihat orang bolak-balik sholat ke masjid. Kan kuping dengar azan tiap hari 5 waktu. Gitu. Mungkin dakwahnya gak nyampe, cuman kan matanya sehat, kupingnya sehat. Maka untuk dikatakan saya nggak tahu saat sholat wajib nggak bisa, sebab matanya sehat, kupingnya sehat. Kan emang dari dulu awal kita lahir itu kata Allah di mana wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Orang itu dilahirkan keluar dari perut emaknya kagak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Maka dari itu Allah bikin bagi dirinya as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan juga mata. Buat apa? Buat dapat informasi. Maka biar kagak ada yang ngasih tahu, tapi kan matanya ngelihat. Maka kalau orang tinggal, walaupun kagak didakwahin, tapi matanya ngelihat. Tiap pagi atau tiap subuh dia dengar ada azan, zuhur ada azan, maka orang kayak gini walaupun kagak ada yang ngasih tahu, dia berdosa kalau kagak sholat. Sebab Allah udah ngasih tuh medianya. Tapi kalau ada orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, kan susah juga ngasih tahu. Atau mungkin lahirnya sih sehat, selamat, cuman satu waktu kena penyakit, atau mungkin kecelakaan, pas umur balik matanya buta, kupingnya budak. Kan bingung tuh, ngasih taunya sholat wajib bagaimana tuh? Kita bisikin kagak kedengeran, kita peragain kagak kelihatan kan ya. Orang kayak gini gak wajib sholat, sebab kupingnya budak, matanya buta
begitu. Jadi kalau kita punya teman yang saban hari nggak pernah sholat, kita periksa jangan-jangan kupingnya emang budak gitu, atau matanya emang buta begitu. Jadi kalau matanya sehat, kupingnya dengar, dia tahu ada orang bolak-balik kan begitu. Kan kita nih punya apa namanya sense of penasaran kan ya, punya penasaran. Orang bolak-balik tiap hari ke situ mau ngapain sih? Oh sholat. Dia dengar ini apaan sih, suara enak banget kedengaran, oh itu azan, tahu gitu. Tapi kan mungkin aja ada orang yang apa namanya tidak sehat, jadi dia, maka orang yang tidak sehat indera mata, indera telinga itu apa namanya tidak bisa diwajibkan kepada dia sholat. Jadi Islam balik berakal sampainya dakwah, kemudian apa namanya sehat indera mata, indera telinga, kemudian yang keenam itu tinggalnya di komunitas muslim. Dia nggak ada yang apa namanya nggak ada yang ngasih tahu, tapi sehat indera mata dan telinga, dan dia tinggal di komunitas muslim. Maka kalau dia tinggal di komunitas muslim, wajib dia sholat dan dia dikatakan berdosa. Orang nggak bisa bilang apa namanya Ustaz saya nggak ada yang salah, karena dia tinggal di komunitas muslim begitu, maka sholat ini hukumnya wajib bagi dirinya. Jadi itu tuh syarat wajib. Kalau terpenuhi yang ini 6, maka orang itu wajib sholat. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban apa namanya. Yang ke-6 itu syaratnya ya bukan. Yang ke-6 itu syaratnya bersih dari haid dan nifas. Itu syarat wajib juga. Karena kalau orang perempuan lagi haid nifas, sholat tuh jadi gak wajib, ninggalinnya gak dosa. Malah kalau dia sholat jadi dosa ya. Lagi haid, lagi nifas dia sholat, dosa hukumnya begitu. Itu syarat wajib sholat. Nah kalau udah syarat wajibnya terpenuhi begitu, maka kalau ada sholat yang tertinggal, hukumnya dia wajib qadha. Dia Islam, balik, berakal, tahu sholat wajib, udah tahu, udah ngaji, mata indra sehat, indra mata telinganya sehat, dan dia bersih dari haid dan nifas. Ada sholat dia kagak disolat, dia kagak dikerjain, maka dia wajib mengqadha sholat itu. Karena dia udah wajib nih sholat, tapi ada sholat yang ketinggalan, yang gak sholat, maka dia wajib mengqadha gitu. Entah alasannya apa, entah karena dia malas, entah karena dia apa namanya, entah karena dia lupa, atau karena dia ketiduran, maka dia wajib ngerjain sholat yang ketinggalan. Gimana Ustaz ngerjainnya? Wajib segera. Orang tidur kelewatan waktu subuh, segera sholat. Orang lupa, pas udah lupa ingat, tadi gua belum sholat, wajib segera gitu. Kalau ada waktu sholat hari itu, misalnya dia lupa zuhur, ingatnya pas waktu asar, itu sholat wajibnya zuhur dulu, qadha dulu baru asar. Kecuali kalau waktu asar udah mepet, asar dulu dah, habis asar baru sholat zuhur gitu. Kalau waktunya udah mepet, tapi kalau waktunya masih panjang, dia wajib ngerjain sholat qadhanya dulu begitu. Itu sholat apa namanya qadha. Kalau dia baru insaf begitu, baru sadar, dia sholat dah, habiskan waktu kosongnya untuk qadha. Dulu Mu'alim Syafi'i Hazami ditanya tuh orang, kalau qadha sholatnya banyak Pak Haji, ini 2 tahun 3 tahun kan ya, dulu lagi bengal-bengalnya nih, dari mulai umur sekian ada kali 5 tahun, itu 5 tahun di qadha. Terus gimana Ustaz? Kalau kata ulama Syafi'i kan rada ribet. Dia harus menghabiskan seluruh waktu kosongnya untuk mengerjakan qadha. Artinya kagak boleh nganggur, sholat terus begitu. Repot tuh. Gitu. Kita belum kerja, belum nyiapin anak, belum nyuci baju kan begitu. Maka kata Mu'alim Syafi'i Hazami itu sholat wajibnya 2 kali. Jadi hari ini sholat zuhur lagi buat qadha yang dulu. Yang kayak gini dilakuin selama berapa bulan? Ya selama kemarin ninggalin sholatnya berapa tahun? 2 tahun. Ya 2 tahun begitu. Habis sholat zuhur lagi, habis asar lagi. Qadha yang begitu selama 2 tahun.
begitu. Karena yang namanya sholat wajib itu, sholat qadha itu wajib, itu utang. Jadi utang itu tidak bisa beres kecuali setelah dibayar, walaupun waktunya udah lewat. Kayak PLN begitu, PLN kan mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 ya biasanya itu. Kalau sampai tanggal 20 waktunya udah lewat kita belum bayar, mati itu lampu, dicabut. Gimana biar bisa nyala? Utangnya bayar. Itu utang iuran PLN. Kalau kita datang ke kantor PLN, kita ketemu sama kepalanya, kita minta maafin saya belum bayar, saya mohon ampun. Kalau tiba minta maaf kagak bakal dinyalain. Biar dinyalain gimana? Bayar itu utang. Nih, utangnya 200.000 bayar, entar nyala. Mau maaf sujud sampai ini juga gak bakal nyalain. Jadi nyalain itu kalau bayar. Jadi beres. Sama kita punya utang sama teman kita. Kita bilang ntar tanggal 5 dah bayar. Tanggal 5 belum ketemu. Ketemu tanggal 10. Ditagih, mana utang? Kata tanggal 5 bayar. Ya kan tanggal 5. Sekarang kok tanggal 10. Gitu. Sebelum udah lewat utangnya gitu. Orang kayak gitu kan enaknya dicakar tuh mukanya. Jangan mentang-mentang waktunya lewat utang jadi lunas. Kewajiban sholat ini utang. Kewajiban sholat ini utang. Sama kewajiban agama tuh hukum utang juga. Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah didatangi sama ada orang perempuan. Ada orang perempuan datang ke Nabi Muhammad, ya Rasul, inna ummi nadarat an tahud walam tahud hatta mata. Ya Rasul, ibu saya dulu nazar, dia mau pergi haji. Nazar, udah nazar. Kalau nazar kan udah jadi wajib itu. Belum sampai musim haji, dia udah meninggal. Perempuannya nanya, saya hajiin apa kagak ya Rasul? Saya hajiin buat ibu saya apa kagak ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kagak jawab. Nabi Muhammad malah nanya balik. Coba dah perhatiin bahasa kita begitu. Ara'aiti in kana ala ummiki dainun afa anti qadiyatuha. Coba ada bayangin, kalau seandainya ibumu itu punya utang, kira-kira utangnya kudu dibayar atau enggak? Kata si perempuan, ya kudu dibayar ya Rasul. Maka kata Nabi Muhammad, fadainullahi ahaqqu bil qada. Maka dari itu utang kepada Allah jauh lebih utama untuk dilunasi. Nabi Muhammad yang bilang kewajiban itu utang. Jadi tidak selesai itu kewajiban kecuali ditunaikan. Sholat juga sama begitu. Sholat juga sama. Jadi jangan anggap wah udah kebanyakan sholat kagak ininya kagak dikerjain 2 tahun. Ya tetap jangankan 2 tahun, orang sekali sholat kagak sholat aja kudu dipotong. Apalagi sekarang 2 tahun gitu. Jadi kalau alasannya gara-gara banyak kodenya kemudian dia jadinya kagak sholat, ya kalau gitu kalau pas kagak sholat udah jangan sholat lagi aja biar ada banyakan. Ntar kalau ada banyakan kagak sedih kodok kan begitu akhirnya. Begitu. Jadi enggak, kalau sholat kodok wajib. Dan ini semua kesepakatan ulama. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa orang yang sudah kena kewajiban sholat lalu dia tidak mengerjakan, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut. Begitu. Kecuali kalau ninggalinnya, kan ada orang ninggalin itu sebab malas. Orang ninggalinnya ogah. Kalau perempuan ninggalin sholat biasanya mau kena tuh biasanya alasannya, nggak mau kena gitu. Padahal sholat mau kena mau kagak kan wajib gitu. Pokoknya tutup aurat aja. Mau kena mah kan cuman modelnya doang. Yang penting nutup aurat. Kalau laki tuh males nanggung, masjid jauh, air kagak ada, beci kagak punya, yang kagak bawa, kan banyak alasan itu. Tapi kalau ditanya sholat wajib. Kenapa kagak sholat? Males susah. Kenapa males? Bertahun-tahun sholat kagak kaya kagak begitu. Sholat bikin kaya. Sholat mah bukan bikin kaya, kalau mau kaya dagang begitu, bukan sholat. Sholat mah kita ini kewajiban sebagai hamba kepada Allah ya sholat. Kalau model kayak gini wajib qadha. Tapi kalau ninggalin sholatnya sebab emang kagak yakin kewajiban sholat, kenapa kagak sholat?
Sholat kan kagak wajib Ustaz. Begitu bilang, yakin sholat kagak enggak. Terus kewajiban orang Islam berzikir aja. Kata dia begitu. Ini orang kayak gini bukannya wajib qada, tapi wajib syahadat ulang. Soalnya orang kayak gini murtad jatuhnya. Orang yang mengingkari kewajiban syariat agama yang zahir. Syariat agama zahir itu sholat, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam. Diingkari. Ini beda nih, mengingkari sama kagak ngerjain beda. Kalau kagak ngerjain bisa jadi dia meyakini, cuman dia malas gitu. Yakin sholat wajib, kenapa kagak sholat? Malas. Tapi sholat yakin wajib gitu. Sama orang yang tidak meyakini kan beda, mengingkari. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak haji? Saya enggak yakin kewajiban apa? Masa iya orang muslim dibebankan kewajiban haji, ngumpulin duit capek-capek jauh pergi orang duit. Enggak yakin, mengingkari kewajiban haji, murtad itu jatuhnya. Jadi yang wajib itu gimana? Yang wajib itu syahadat ulang gitu. Minta tobat dulu, beresin itu pemahamannya, syahadat ulang lagi gitu. Itu. Jadi orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, pagi Ramadan dia ngerokok gitu. Sampingnya ada kopi lagi gitu. Ditanya, kenapa kagak puasa? Saya kalau puasa nih kerjaan saya repot ini. Emang kerjanya apa? Ya markirin doang sih. Markirnya mah kan gampang. Iya markir gampang, man adu mulutnya susah sama pelanggan ini. Bisa kagak puasa dah. Tapi puasa wajib, yakin apa enggak? Yakin puasa wajib. Berarti nggak ada masalah nih. Masalah dia dosa. Cuma tidak ada masalah dengan keimanannya. Tapi ketika dia bilang puasa mah kagak wajib Ustaz. Puasa kagak wajib. Yang wajib itu berkasih sayang sesama orang tidak mampu. Kan ada tuh. Gitu kan, puasa tuh untuk kita merasakan kesusahan miskin. Ya udah enggak usah puasa. Kita berempati aja. Bersimpati dan empati kepada orang miskin. Ini bahaya akhirnya. Akhirnya orang kayak gini nih, jadi ritual ibadah jadi hilang. Ritual ibadah jadi hilang. Gitu. Maka itu tadi orang yang sudah dapat kewajiban sholat yang tadi, wajib hukumnya dia mengerjakan sholat. Kalau dia tidak mengerjakan sholat, dia berdosa, tentu dengan alasannya, entah dia karena tidur. Karena ada orang yang ninggalin sholat kagak dosa. Dua orang ninggalin sholat kagak dosa. Pertama orang tidur, yang kedua orang lupa. Jadi kalau orang lupa kagak sholat kagak dosa. Datang waktu zuhur, sibuk nih dia, saking sibuknya kerja, begitu kagak sholat kagak dosa. Terus dosanya kapan? Dosanya pas sudah ingat dia kagak sholat, tetap kagak sholat, dosa di situ. Gitu. Kalau udah ingat dia kagak sholat, buru-buru ngerjain. Orang tidur juga sama. Datang waktu sholat zuhur dia tidur, sampai sholat zuhur beres dia masih tidur kagak dosa. Ntar pas dia bangun, lah gue belum sholat zuhur, tuh di situ tuh buru-buru sholat. Kalau udah bangun tetap kagak sholat, dosa. Subuh juga sama. Lagi sholat subuh, lagi tidur. Datang waktu subuh kita tidur kagak dosa. Orang tidur tuh uzur. Cuma dosanya kapan? Dosanya pas bangun. Pas dia bangun dia kagak sholat, dosa. Gitu. Cuman pas bangun langsung buru-buru sholat, begitu. Nah, itu tidak emang wajibnya begitu. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang wassalawatul masnunah, jenis-jenis salat sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan bahwa Islam boleh menikahi Islam boleh menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Ini Nasrani Yahudi yang mana? Dan orang sendiri menyebutkan bahwa kita sebagai negara itu tidak boleh menikahi selain Islam, walaupun dia cantik, menarik, lebih baik itu orang kulit hitam, iya. Tapi dia Muslim. Tapi dia sudah menyatakan bahwa ini pokok boleh. Iya, jadi
orang musyrik itu. Jadi yang disebutkan oleh Allah dalam gimana wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabakum. Jangan engkau menikahkan gadismu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya laki-laki musyrik itu kalau dibanding budak muslim lebih baik budak muslim, walaupun laki-laki musyriknya ganteng, cakep, kaya, banyak duit begitu. Juga jangan kalian menikahi perempuan musyrik. Sesungguhnya budak perempuan yang muslim lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun perempuannya cantik, apalagi itu banyak bahenol begitu. Jadi yang diharamkan itu musyrik, sedangkan ahlul kitab tuh dikhususkan. Jadi musyrik, orang kafir tuh ada dua, ada orang musyrik, ada ahlul kitab. Ahlul kitab tuh non muslim, cuman dia punya kitab yang diturunkan dari langit, ada wahyu, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan musyrik itu agama di luar Islam yang tidak punya kitab dari wahyu. Memang tidak punya kitab, gitu. Surat yang lam yakunil ladzina kafaru itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu dua, ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik. Dua-duanya sama-sama kafir, sama-sama non-Islam. Tapi yang satu ahlul kitab, Yahudi Nasrani, yang musyrik yang kagak diturunin kitab. Begitu. Orang Yahudi kan ada Nabi Musa, ada kitabnya. Orang Nasrani ada Nabi Isa, Injil. Walaupun sudah dirubah kan ya, Injil yang ada sekarang nih, mohon maaf kan bagi kebanyakan sarjana Muslim, ini Injil yang sudah dirubah oleh banyak. Tapi tetap, jangankan sekarang, zaman Nabi dulu orang alul kitab itu sudah merubah kitab mereka. Kan Al-Quran yang bilang, yuharrifun al-kalima al-mawadhihi. Itu orang-orang Nasrani itu mereka mengubah kitab, yuharrifun al-kalim, merubah kalimat yang ada di kitab Injil. Tapi walaupun demikian, Al-Quran bilangnya tetap ahlul kitab begitu. Jadi yang diharamkan itu musyrik. Musyrik itu non ahlul kitab. Tapi kalau ahlul kitab boleh. Cuman di Indonesia rada ribet lah begitu, susah. Soalnya nih budaya kita nih, kita kalau nikah nih bukan nikah sama perempuan doang, tapi nikahnya masuk keluarganya semua kan gitu. Nih izinnya repot begitu. Izin keluarganya repot, tapi secara agama boleh. Cuman dengan tujuan menikahinya dengan tujuan dakwah begitu. Jadi yang diharapkan itu musyrik. Sedangkan ahlul kitab boleh, karena orang kafir ada dua, ada yang musyrik tidak diturunkan kitab kepada mereka, ada ahlul kitab diturunkan kepada mereka kitab. Ini ahlul kitab yang disebutkan oleh Al-Quran, yang muhsanatnya perempuan-perempuan baiknya, ini juga syarat dikata ulama, perempuan baik tuh muhsanatnya itu perempuan baik itu yang taat sama agamanya. Jadi dia rajin sama agamanya, nurut, berkata perkataan sopan begitu, nggak makan makanan yang diharamkan, nggak makan riba juga. Kan orang Nasrani juga riba. Gitu. Jadi ini yang muhsanat begitu, yang perempuan baik. Kalau ini terpenuhi boleh secara agama. Begitu. Yang udah kejadian sih orang Indonesia keluar negeri nikahnya. Kalau pasangannya non Muslim itu dia keluar negeri lalu nikahnya di luar negeri gitu. Oke? Ini. Nah, kelanjutannya dari kalau nikah dengan non Muslim terus nikah ahli kitab, terus nikahnya itu cara apa? Nikahnya cara Islam. Apa wali hakim atau bagaimana? Oh iya, jadi perempuan non Muslim itu kan yang dibutuhkan dalam pernikahan tuh yang akad tuh kan bukan perempuannya, yang akad tuh kan ininya, walinya. Nah kan kalau walinya kalau pengantinnya perempuan non Muslim kan bapaknya juga non Muslim. Maka ketika walinya non Muslim,
walinya berpindah kepada wali hakim. Tapi ada sebagian ulama bilang wali perempuan itu boleh, wali perempuan wali dia yang non muslim gitu. Tapi itu bukan pandangan kebanyakan, pandangan minoritas. Pandangan mayoritas, perempuan non muslim ketika ingin dinikahi laki-laki muslim, maka yang akad itu walinya dipindahkan kepada wali hakim. Wali hakim itu kalau di Indonesia KUA. Jadi ketika dia daftar sekaligus minta perwakilan gitu daripada wali si gadisnya untuk kepada si naib di KUA sebagai wali. Tapi nggak diizinin kalau di Indonesia karena memang nggak boleh. Gitu nggak boleh gitu. Artinya kalau memang ada ini nih